Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi wafaqa ibadal mu'minin li adali amali sholihat wa sarha sudul ilmu muttaqin bi imani wa majabi rasul minal hikmati wal ayat wa kasa'an qulubi ababi ababa jawad dalalat wa sallallahu minal baqiyati sholihat ma tabauna bi manal jalal jannat fadlan minhu wa ni'mata wa rabbuka yaqul mayasa yaktaru minal makhluqati amadu subhanahu alamallahu minna asma husna wa sifat waskuru alam as'adu minan in'am barakat asyhadu an la ilaha illallah syarika la sa'adatan arju bi derajat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi mujizat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjinna min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tatar min jami'is sayiat wa tarfa'unna bin derajat wa tabalighuna bi asal ghayati min jamil fayat wa bada mamat wa ala ali wa sabidul imamil ayat amma ba'd fa ya muslimun rahimakumullah taqallah haqqa taqwa waskuru farabihu man sakara wasgalu asinatakum fid dzikri fasaid man dakrah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa hadir pada halaqah ilmu dan dibacakan dzikir dan salat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita meneruskan tentang membaca Al-Qur'an, perintah memelihara bacaan Al-Quran dan peringatan terhadap orang-orang yang berpaling dan melupakannya. An Abi Musa anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadul Quran fawalladhi nafsi biyadihi la huwa asadu tafsiyan mina ibili fi ukuliha mutafakun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu Nabi Muhammad SAW bersabda, jaga oleh kamu sekalian Al-Quran ini demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Sungguh Al-Quran itu lebih cepat terlepasnya daripada onta yang bisa terlepas dari tali ikatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang menguasai Al-Quran itu seperti unta yang terikat. Jika ia sangat berhati-hati, maka unta itu akan tetap bertahan. Tetapi jika ia membiarkannya, maka unta itu akan lepas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anjuran membaguskan suara dan mendengarkan bacaan Al-Quran. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma adinallah li sayyin man adina li nabi ayataf gona bil Quran mutafakun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak senang sebagaimana Nabi juga tidak senang mendengarkan suara merdu dan keras. Itu. Kecuali selain mendengar orang yang melakukan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat dan Bukhari dan Muslim. Saya sering senang mendengarkan Quran itu. Dari Abu Musa Al-As'ari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda padanya, sungguh kamu telah dikaruniakan sebagian dari kebagusan suara keluarga Nabi Daud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di riwayat Muslim dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Musa, seandainya kamu mengetahui sewaktu aku mendengar bacaanmu semalam. Jawab Abu Musa, andaikan aku tahu tentu aku akan baca lebih merdu lagi untukmu ya Rasulullah. Gitu. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat Watini wa Zaitun pada waktu Isra. Aku belum pernah mendengar seseorang pun yang suaranya lebih merdu daripada suara beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wan Abi Lubabah Basiri bin Abdi Mundir radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yataghana bil Quran falaisa minna. Dari Abu Lubabah bin Abdul Mundir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak suka membaguskan suaranya di waktu membaca Al-Quran, maka tidaklah termasuk golonganku. Hadis riwayat Abu Dawud.
Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Nabi SAW bersabda padaku, baca Al-Quran untukku. Aku berkata, ya Rasulullah, aku harus membacakan Al-Quran untukmu. Padahal kepada engkau lah Al-Quran diturunkan. Beliau bersabda, sesungguhnya aku ingin mendengar Al-Quran itu dibaca orang lain. Maka aku membacakan untuk beliau surat An-Nisa, sehingga sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisahidin wa ji'na biha ala haula'i sahidan. Maka bagaimana halnya orang kafir, artinya tadi. Maka bagaimana halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Kemudian beliau bersabda, hasbuka an fatatu ilai faida ainahu tadrifani, mutafakun alaih. Cukuplah sampai di sini Rasul. Aku menoleh kepada beliau, tiba-tiba kedua matanya mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu. Anjuran membaca surat dan ayat-ayat tertentu. Jadi Rasulullah ini paling cinta sama umat-umatnya. Makanya di dalam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Aku turunkan seorang Rasul dari bangsamu sendiri yang amat berat atas penderitaan kalian dan menginginkan kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka gitu, semoga kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Habibni ila nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjuran membaca surat dan ayat-ayat tertentu. Dari Abu Sa'id Rafi Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, sukakan aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Gitu. Maka beliau lalu menggandeng tanganku. Ketika kami hendak keluar, kami menagih, wahai Rasulullah, engkau tadi berkata, tentu aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya sab'u masani wal Quran annu adimalul ladhi utituhu, rawah Bukhari. Rasulullah SAW bersabda alhamdulillahirabbil alamin di dalam surat Al-Fatihah, yaitu baca surat Al-Fatihah, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran terbesar yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari ini tadi. Jadi tentu ayat yang paling agung. Tentu aku akan ajarkan padamu surat yang paling agung dalam Al-Quran, surat Fatihah. Maka itu sampai ada didawamkan 100 kali baca Fatihah, ada yang sampai 500 kali. Insya Allah dengan itu surat agung itu akan ditambah derajatnya lagi. Yang kemarin diterangkan tentang tafsir Quran, siapa yang baca Fatihah dikabulkan segala hajatnya, rumahnya ditambah lagi, utangnya insya Allah dilunaskan sama Allah Ta'ala 500 tapi kayak duduk sisa kalau Abdul Haddad minimal subuh 21, duhur 22, asar 23, maghrib 24, isya 10, di total mas 1 hari 100. Insya Allah dicukupi segala kebutuhan sama Allah Ta'ala. Untuk hajatan besar dijasakan sama guru kita 500 dengan Al-Fatihah berulang-ulang kali, bisa habis sisa atau habis subuh gitu. Dan dijauhkan ditutup 7 pintu neraka sama Allah Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan surat Al-Fatihah dan juga salat Fatihah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah SAW menceritakan tentang keutamaan surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, di mana beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya surat itu Qul huwallahu ahad sebanding dengan 1 kalinya sepertiga Al-Quran.
Di dalam riwayat lain dikatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, apakah masing-masing dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran setiap malam? Gitu. Para sahabat merasa berat terhadap apa yang disabdakan oleh beliau. Dan mereka berkata, wahai Rasulullah, siapakah di antara kalian yang mampu berbuat seperti itu? Beliau bersabda, Qul wallahu ahad Allahu samad, itu adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau baca 3 kali khatam Quran. Gitu. Ketane sepele 3 kali, ngono kuwi sembahyang langsung plencing ngono gitu. Ini keutamaan surat Al-Ikhlas baca kulhu 3 kali gitu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang mendengar orang lain membaca kul huwallahu ahad dengan dibaca berulang kali. Pada pagi harinya ia datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang baru didengarnya kepada beliau. Dan seakan-akan ia meremehkan pahalanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya surat itu kul huwallahu ahad adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Kalau baca Ismu Adom, di situ ada kul hu ahad 1000 dari wali abdal. 1 hari tapi. Saiki 1000 meneh gak maca, beda maneh ceritane. Surat mana surat kulhu. Dihilangkan sifat munafik, jadi orang ikhlas. Gitu. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi kul huwallahu ahad innaha ta'dilu sulusa Al-Qur'an, rawah Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan tentang keutamaan kul huwallahu ahad, di mana beliau bersabda sesungguhnya kul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat suka pada kul huwallahu ahad. Beliau bersabda, sesungguhnya kecintaanmu terhadap surat itu dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Wan Uqbata bin Amir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam tar ayati unjilat hadi lailah lam yura misluhuna qattu kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas, rawah Muslim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukankah kamu perhatikan beberapa ayat yang diturunkan pada malam ini tiada bandingannya sama sekali, yaitu surat kul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan kul a'udzu birabbin nas, hadis riwayat Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW selalu berlindung diri dari gangguan jin dan manusia sehingga turunlah surat kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Setelah turun 2 surat itu, beliau membacanya dan meninggalkan doa-doa yang lain selain 2 surat tersebut. Gitu. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanya kalau kita baca semit, jangan tinggalkan ayat kursi kul huwa falaq annas, karena di zaman sekarang itu banyak lintasan setan. Gitu. Maksudnya kalau bisa di dalam sholat sunnah dibuat zikir, wirid. Di sholat bisa ayat kursi kul huwa falaq annas, baca Fatihah ayat kursi kul huwa falaq annas. Karena di akhir zaman ini banyak lintasan setan. Gitu. Buat was-was dari gangguan manusia, jin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang berisi 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada seorang sehingga ia dapat diampuni, yaitu tabarakalladzi biyadi mulku. Quran surat Tabarak, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Tadi dapat memberi syafaat pada orang 30 ayat.
Dari Abu Mas'ud Al-Badri dari Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah pada malam hari, niscaya ia telah tercukupi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang mengatakan ia telah terjaga dari sesuatu yang tidak diinginkan pada malam itu. Ada yang mengatakan ia telah cukup walaupun ia tidak bangun untuk sholat malam. Bayangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'allu buyutakum maqabir inna syaiton yaghfir minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah rawal Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan hanya untuk tidur. Sungguh setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Ini juga dari gangguan setan kalau dibacakan dari setan, bukan saya dari setan toh. Dari santet tenun nggak bisa masuk rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Yang saat ini janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan hanya untuk tidur, maksudnya. Sungguh setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ada riwayat Muslim. Rumah dibacakan surat Al-Baqarah, setan dah lari. Enggak berani masuk rumahnya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai Abu Mundir, Ubay bin Ka'ab, tahukah kamu ayat apakah dari kitab Allah yang kamu hafal yang paling agung? Aku Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadaku dan bersabda, sesungguhnya luas pengetahuanmu wahai Abu Mundir. Hadis riwayat Muslim. Jadi Abu Mundir, Ubay bin Ka'ab, tahukah kamu ayat apakah dari kitab Allah yang kamu hafal yang paling agung? Aku Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya surat ayat kursi. Maka kemudian Rasulullah SAW menepuk dadaku dan bersabda, sungguh luas pengetahuanmu wahai Abu Mundir. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mempercayakan aku untuk menjaga zakat pada bulan Ramadan. Kemudian ada seorang datang dan mengambil segenggam makanan. Maka orang itu aku pegang dan aku katakan, sungguh aku laporkan kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, sesungguhnya aku adalah orang miskin yang punya banyak tanggungan, keluarga yang membutuhkan makanan. Maka aku melepaskan orang itu. Pagi harinya Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat tawananmu tadi malam? Aku menjawab, wahai Rasulullah, ia mengeluh sangat membutuhkan makan sedangkan ia mempunyai banyak keluarga. Maka aku merasa kasihan kepadanya, lantas aku lepaskan. Beliau bersabda, sesungguhnya ia dusta kepadamu. Dan dia akan datang lagi. Aku percaya apa yang dikatakan Rasulullah. Aku percaya bahwa ia akan datang lagi karena Rasulullah telah mengatakan hal itu. Maka aku benar-benar berjaga. Kemudian orang itu datang lagi dan mengambil segenggam makan. Aku berkata, sungguh aku laporkan kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, maafkan aku karena sesungguhnya aku adalah orang miskin dan mempunyai tanggungan banyak keluarga. Aku tidak akan mengulangi lagi. Aku merasa kasihan kepadanya. Maka aku lepaskan lagi. Mesti kan Rasulullah itu membujuk wong itu. Gak tega Abu Hurairah. Ya wis lah. Aku merasa kasihan kepadanya, maka aku lepaskan. Pagi harinya Rasulullah bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu? Aku menjawab, wahai Rasulullah, ia mengeluh sangat membutuhkan makanan sedangkan ia mempunyai banyak keluarga. Maka aku merasa kasihan kepadanya, lantas aku lepaskan. Beliau bersabda, sesungguhnya ia berdusta kepadamu dan ia akan kembali lagi. Gak percaya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya ia berdosa kepadamu dan ia akan kembali lagi. Kemudian aku benar-benar berjaga untuk ketiga kalinya. Iki aku wis kate percaya-percayaan.
Tiba-tiba ia datang lagi dengan mengangkat segenggam makanan, maka orang itu aku pegang dan berkata, sungguh kamu aku akan laporkan pada Rasulullah SAW. Ini adalah perbuatanmu yang ketiga kalian di mana kamu berjanji untuk tidak akan mengulangi, tapi ternyata kamu mengulangi lagi. Ia berkata, maafkan aku, sesungguhnya aku ingin memberitahukan padamu beberapa kalimat yang mana Allah akan memberi manfaat kepadamu. Dengan kalimat itu, aku bertanya, kalimat-kalimat apakah itu? Ia berkata, apabila kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Itu. Sing bojo iki ngomong ngandani, aku nek turu ku aja tidur, baca ayat kursi dulu. Yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan sampai akhir ayat. Sadar kamu membacanya, niscaya Allah akan selalu memberi perlindungan dan setan tidak akan datang kepadamu sampai waktu pagi. Gitu. Kemudian aku lepaskan, pagi harinya Rasulullah SAW bertanya padaku, apa yang diperbuat oleh tawananmu pada waktu malam? Aku menjawab, wahai Rasulullah, ia memberitahukan kepadaku beberapa kalimat yang mana Allah akan memberi manfaat kepada aku dengan beberapa kalimat itu. Maka ia aku lepaskan. Beliau bertanya, kalimat-kalimat apakah itu? Aku bertanya. Aku berkata, Abu Hurairah, apabila kamu hendak tidur, maka baca ayat kursi dari awal sampai selesai, yaitu ayat Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai selesai. Niscaya Allah akan selalu memberi perlindungan kepadamu dan setan tidak akan datang kepadamu sampai waktu pagi. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ia berkata benar padamu. Karena Rasulullah itu, walaupun ia adalah pendusta. Tahukah kamu siapakah yang datang padamu selama 3 malam ini? Ya Abu Hurairah, aku menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Beliau bersabda, itu adalah setan. Dari kamu tadi. Hadis riwayat Bukhari. Itu karena dia lupa suruh baca ayat kursi itu mau tidur, dijaga sampai pagi. Dia biarpun pendusta itu benar, dia kata benar seperti itu kata Rasulullah. Biarpun dia pendusta, kamu tahu siapa itu tadi? Setan yang datang sama kamu itu. Gitu. Dari Abu Darda bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa hafal 10 ayat permulaan surat Al-Kahfi, niscaya terjaga dari Dajjal. Dan di dalam riwayat lain dikatakan dari akhir surat Al-Kahfi, hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Jibril duduk di hadapan Nabi SAW yang mendengar suara dari atasnya, kemudian mengangkat kepala dan berkata, pintu langit pada hari ini dibuka di mana sebelumnya tidak pernah dibuka. Lalu turunlah malaikat. Jibril berkata, ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Ia tidak turun sama sekali kecuali hari ini. Malaikat ini mengucap salam dan berkata, bergembira dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumnya, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun daripadanya kecuali engkau diberi apa yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Anjuran berkumpul untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila berkumpul suatu kaum dalam rumah-rumah Allah, masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, suruh berkumpul di rumah-rumah Allah, bukan di embong-embong, maksudnya gitu. Yaitu masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Maka ketenangan pasti akan turun kepada mereka. Rahmat Allah melingkupi mereka. Malaikat-malaikat mengelilingi mereka. Jadi kamu ini dikelilingi 70.000 malaikat. Dan Allah menyebut mereka di kalangan makhluk yang ada di dekatnya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Gitu. Maka itu semoga ini kita suka membaca Al-Quran,
membantu tempat-tempat untuk TPA yang tempat yang untuk mempelajari Al-Quran itu, tempat-tempat untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, dibantu bangunannya dan cepat selesai. Jangan dilihat tok, gak bisa tenaganya, gak bisa hartanya, gak bisa hartanya, tenaganya, pikirannya gitu. Apalagi guru kita ini bangun TPA di Buduran yang belakang itu bukan parkiran, TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. TPA jamaah ada yang bantu, nggak bisa ya tenaganya atau pikirannya gitu toh. Yang mampu aja, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang bagian jaga gerbang, jangan ditutup terus gerbangnya gitu, alasannya karena nggak ada yang jaga gitu. Bukan bulog itu, tempat untuk ibadah, kerjanya dibuka gitu. Untuk tempat pengajian, alasannya nggak ada yang jaga. Yang satunya alasan lagi, kalau cari alasan 1000 alasan. Kenapa ini kok dibungkus sebuah nasinya? Nggak ada yang kora-kora katanya gitu. Wong kora-kora mas. Yud, meni kora-kora budal yud. Kalau nggak ngono aku dhewe sing mudun. Orang-orang dulu itu mas, kora-kora gini tuh, untuk Allah, untuk Rasulullah. Tangane wedi. Ya muda-muda. Dan dia kon tur kuburan. Zaman Rasulullah tirakat kok gitu. Gitu. Jadi karena di Riyadhus Shalihin tamu itu dihormati, masak seperti nasi kucing gitu, dikayak bungkusan seperti naik kucing, piring segitu banyaknya dikasih piring, taruh. Jangan alasan ini alasan itu, dari dulu udah pakai piring karena pandemi kemarin pakai bungkusan, sekarang udah pandemi gak ada alasan kalau sing kora-kora kakean kacang. Heran. Ya muda-muda ini semangat untuk membela, menyenangkan Nabi Muhammad SAW sementara ridho Allah. Minimal bantu piring bagikan, bantu. Oh ya kurang arah, bantu sama. Ibu Duran itu kelihatan mungkin yang anak-anak perempuan dilihat. Oh iya piring dianu, siapa yang kora itu. Pahalanya yang masuk sama kamu sendiri. Gitu, makanya sampai habis pikir wujud itu kamar mandi 1000 masjid dibersihno. Itu wali gede. Gitu ya, semoga dengan ini kita semangat membela agama Allah, membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata ikhlas mencari ridho Allah Ta'ala. Dan semoga kita semuanya dimudahkan urusan sama Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosa dohiran wal batinan, kedua orang tua kita dan seluruhnya jamaah Al-Munawwarah, baik yang meninggal maupun yang masih hidup, dan seluruh umat Nabi SAW curahkan rahmat yang deras, kabul hajat, kabul niat, selamatan fid dini wa dunyal akhirah, dan kita semuanya diakhirkan bi husnil khotimah, berkumpul sama baginda kita Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin wa hamdan sakirin. Allahumma hamda yu'afid majida ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa sultanik. Subhanahu sisana alaik kama asrat nafsik falkal hamdu wa tatarda walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina fil awwalin wa shalli ala sayyidina fil akhirin wa shalli ala sayyidina fil nabiyil mursalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala yaumiddin wa shalli ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man alaihi wa anta khairu warisin.
Walamma nadama fi kulli min darari awsafi Muhammad ya ukudua tawajjatu ila Allah mutawassilan bi sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bi qabul. Wal iqbal wa kulli hal wa anallahu yaghfiru dzunub wa qulub wa qur wa uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli hal wa fi ali wa mali wal yal. Wa lana wa lakum laitin wa tikra jal muslim wa simat wal mu'min wa minat wa anallahu ta'ala bi wilayati wa yafadu min syarri bariyati wa yaghfir lana taksiruna wa fi haqqi nabi wa fi haqqi ajwajina wa fi walidi wa kulli jamil muslimin wa yubarik lana fi awqatina wa sa'atina wa kulna yakum min duli ma'siyati ila ayyi ta'ati wa min hadin nusani ila wajhi ma'ali wa min kulli alatin daniya ila kulli alatin mardiya wa si amaradan wa si aradana wa tila amarana ma'lufi wa afiyati wa sinu sabiqatana wa sinu khatimatan wa kulli manawu habibun al-imam al-habib ali muhammad bin al-absi sahibul maulisim turdurar insyaallah qabul hajat qabulinat selamatan fi dini wa dunia akhirat dimudahkan oleh Allah Ta'ala wa ila hadrat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.